Tulil kan Tunjukin kan pengetahuannya gue tunjukin cuma pasal klaim aja. 8. Saya tahu pasal 8, saya tahu pasal 4 saya tahu. Tapi nggak ada narasinya mana, kita nggak bisa dengar. Hanya cuma tahu. Udahlah terang. Debat sama orang bodoh sama aja, orang bodoh jadi dua. Aku nggak mau jadi orang bodoh. Kak Justin tinggal searching doang pasal 8. Ya, tapi jadi itu ya. Itu salah menjual barang yang berizin edar sesuai pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 dan Undang Kesehatan pasal 138 itu salah. Ya, kalau ada buktinya ya. Tapi ingat, ini tunggu dulu, ini ada catatan nih penting ya. Kalau untuk menerapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, untuk bisa menerapkan pasal ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 1 ini dan Undang Kesehatan, kalau itu misalnya jenis obat ya, sediaan farmasi termasuk kosmetik lah ya. Untuk bisa menerapkan pasal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena ini jenisnya delik umum, jenis delik biasa, berarti ini larangan ini karena mengakibatkan kerugian kepada masyarakat secara luas. Jadi artinya perbuatan pelaku ini betul-betul harus bisa dibuktikan telah merugikan masyarakat secara luas dengan cara misalnya produk ini ternyata ditemukan di banyak tempat. Jadi kalau misalnya cuma satu orang aja, Pak, saya ketemu nih Pak produknya. Kalau cuma dia sendiri nggak terpenuhi unsur merugikan kepentingan umumnya. Jadi harus bisa dibuktikan bahwa contohnya di marketplace mana-mana ada. Nah itu baru bisa pakai pasal ini, ya, sama baru bisa terpenuhi itu deliknya langsung. Ya, jadi kalau misalnya cuma misgosip sendiri ya nggak bisa, nggak terpenuhi unsur kan? Merugikan kepentingan umum, kecuali kepentingan dia sendiri. Apapun yang dilakukan. Itu jawabannya secara itu jawabannya. Udah benar, udah jelas itu terang. Kita by data. Ya kan? Nggak ngerti. Ini bukan orang nggak ngerti, ini orang nggak ngerti, nggak usah bunyi. Ya kan? Lalu dibantah sama si pemujanya. Ngerti. Logikanya nggak nyampe, logika terang nggak nyampe. By datanya atau apa? Datanya ada dirilis sama Bepom. Data lu mana? Lu nggak baca data dari tadi, bro. Lu nggak pernah baca. Nggak bisa baca Bepom. Kan. Rilis Bepom nggak bisa lu baca. Kalau waktu punya 4 produk bermasalah. Kayak gini kualitas terang, rendahan, receh, remeh-temeh. Nggak ada apa-apanya terang. Udah dia temen lu tuh boti-boti doang dibantah. Ini terang yang nggak ngerti hukum, nggak punya data, nggak punya dalil. Aduh. Tuh dia nggak bisa serang personal. Ini orang ini saking tulil dan tololnya ini nih orang ini nih. Hanya bisa serang personal, narasi nggak punya, hanya klaim-klaim tapi nggak bisa bacakan. Tapi kalau ngina orang pandai, jago nih si terang goblok satu ini nih. Aduh, terang. Aduh, nggak level terang aku kalau bahas kasus nggak level. Aku bahas kasus tuh pakai fakta, ada datanya. A1 ilmiah, undang-undang. Lu cuma ngeklaim. Disuruh gitu debat sama si terang yang cuma bisa menurut pakai pendapat netizen. Bisa nilai sendiri lah netizen ya. Kalian bisa nilai sendiri. Masa aku disuruh bicara, aku bicara ilmiah nih, by fakta, by data, ya, undang-undang yang aku baca. Nah dia pakai pendapat, terus nggak bisa baca juga pendapatnya. Dongo. Ya nggak lulus sensor. Iya pendapat mana buktinya, pendapat lu tuh mana, data lu sumbernya mana? Itu ada irisan Bepom bahwasanya 4 produk Doktif itu ditarik izin edar, itu data dongo. Goblok, orang tolil semua. Mana baca? Kasih data nggak mau. Tulil. Semua Indonesia juga tahu. Kalau Doktif aku udah jelasin tadi ya, udah aku jelasin. Lu jelasin apa? Iya, tapi Iya kan tadi jelasin tadi pertanggungjawabannya siapa? Secara hukum siapa yang bertanggung jawab? Terang. Kan tadi kan lu udah bilang. Hukum yang kau bilang, pabrik, si pelaku usaha. Ya pelaku usaha siapa? Di sini kan ada pelaku usaha sama pelaku usaha lain yang membeli, yang menjual konsumen langsung beda-beda nih. Ada jelas pelaku usaha itu Doktif. Yang menjual itu Doktif, di mana-mana yang bertanggung jawab itu berjual dongo. Oh salah. Tadi kan udah dibilang. Ini selama dia anak kecil juga tahu di mana-mana itu orang menjual itu dia bertanggung jawab. Iya, tapi pasalnya mana? Ini kan terkait isi kan, terkait isi. Iya, ini kasusnya apa dulu? Ini izin edar yang dijual lagi udah dicabut atau bahan berbahaya? Ini kan tergantung kasusnya dulu. Makanya gue tanya, kasusnya yang mana? Pasal 8 itu banyak loh, kasusnya pasal 8 itu. Yang mana yang mau lu pakai? Karena beda jawabannya, Bos. Dari tadi lu nggak bisa sebutkan.
Kalau aku suruh baca, aku baca, tapi itu banyak. Masa aku harus baca semuanya? Yang mana? Langsung aja tunjuk. Ini loh, Det. Pasal 8 ayat 1 huruf ini loh, Det. Nah, contoh kasusnya pelaku usaha yang bertanggung jawab, yang menjual, gitu loh. Misalnya contoh gini, overclaim. Pasal 9 ayat 1. Dilarang menjual, mengedarkan, mempromosikan, dilarang mempromosikan atau mengikrarkan barang sesuai produk. Nah, itu yang salah siapa? Pelaku usahanya. Pelaku usaha mana? Yang mengiklankan secara menyesatkan itu. Kalau dia tinggal lihat buktinya, misalnya ada RL yang mengiklankan secara menyesatkan, kena dia. Tapi kalau misalnya bicara tentang isi, tentang bahan berbahaya, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kan ada pasal 24 melanggar. Gitu loh. Makanya kau harus sebutkan pelanggaran pasal 8 yang mana? Pasal 8 yang itu banyak, Bos. Huruf A sampai huruf K atau J itu kalau nggak salah. Ya kan? Coba sebutkan. Jangan bingung kita jadi ini. Udah gitu udah dia nggak bisa sebutkan. Kita pula ini bodoh-bodohin dia. Aduh sakit jiwa aku ngadepin terang nih. Sekarang lu baca aja dari A sampai itu ada, unsurnya ada di dokter itu ada di situ. Lu baca sendiri aja situ. Ini kita pelaku usaha yang menjual bertanggung jawab. Ya sekarang gini kita sepakati dulu. Ini kasusnya apa dulu nih contohnya. Nanti aku yang tunjukin. Oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa aku yang bacakan. Sekarang maksudnya mau kasus apa dulu nih? Sekarang kita gini deh. Yang mana? Kita sama-sama dulu setujui kalau dokter mempunyai produk yang bermasalah. Akui dulu. Betul, produknya dulu, bermasalah. kita samain dulu. Sekarang kita mau cari pertanggungjawaban hukum. Iya, kita samain dulu. Iya. Artinya, lu setuju nggak dokter mempunyai produk yang bermasalah? Iya dulu. Ya, produknya memang bermasalah. Sekarang pertanggungjawaban hukum. Enggak, Kita mau bermasalahnya cari atas dasar apa pertanggungjawaban dulu? hukumnya siapa? Iya, belum ke sana dulu. Atas dasarnya apa? Boleh. Oke, boleh. Boleh. Apa permasalahannya menurut lu apa? Tidak sesuai komposisi toh? Ya, tidak sesuai komposisinya ketika didaftarkan. Berarti iya, melanggar kata artinya lu tidak sesuai pasal lah. 8 kan? Komposisinya iya. Emang dia sebelum dia mendaftarkan ke lab itu sebelum mendaftarkan ke BPOM dia nggak uji lewat dulu Det si Dokter Det. Dia kan ada kontrak produksi kalau maklon. Silakan tanya sama DRG. DRG kan ada maklon juga. Atau siapa ke SS yang maklon. Tanya. Ini kan gue mau nanya. Dia kan suka nguji-nguji Iya, punya orang tuh. Bukan. Itu semuanya kan ada kontrak produksi dari pabrik kalau kita maklon. Itulah nanti pertanggungjawabannya di situ sebagai bukti bahwa kita ini hanya pemesan yang membuat barang itu bukan kita. Det, itu mah udah Gitu tahu udah semua. Nih yang ditanyain kan gini ini kan dia bicara bagaimana seorang dokpeng ini kan mau menyelamatkan wajah muka wanita Indonesia, Det. Ya kan? Ini secara subjektif memang gua akui ini. Yang gua mau tanya kan gini. Dia menguji lab produk orang lain, ya kan? Untuk mengetahui apakah komposisi itu benar yang apa yang dijanjikan di dalam suatu kemasan produk. Kan gitu. Nah pertanyaan gue kan sederhana, walaupun dia punya kontrak tadi dengan si pembuat ya, apakah selesainya sudah dibuat itu lalu dia tidak menguji lab mandiri atas produk dia sendiri? Berarti kan jawabannya enggak dong, ya nggak Det? Kan enggak ngotak-ngatik dia kata lu Det. Nggak ada kewajiban. Iya, nggak kewajiban. Berarti jawabannya enggak kan? Berarti jawabannya enggak nih. Nah, boleh iya, boleh tidak. Iya berarti jawaban dia berarti kan dalam kasus ini berarti dia nggak nguji dong, ya kan? Det, berarti dalam kasus kalau ini memang dia betul klaimnya si Miss Gosip, masalahnya Miss Gosip ini betul nggak? Oke lah kita anggap betul lah, tapi kita anggap klaimnya betul. siapa? Iya memang Miss harus Gosip, dianggap betul karena apa? Miss Gosip kan bilang katanya nggak sesuai. Bukan Miss Gosip yang bilang, ini Badan POM yang bilang, Det. Kok Miss Gosip sih? Ini bukan Miss Gosip yang bilang, Det. Badan POM. Badan POM yang 4 produk. Oke. Iya. Oke, kalau Badan POM bilang itu betul. Oke, siap. Ya kan? Oke, lanjut. Berarti kan dia tidak menguji, berarti dia tidak menguji lab mandiri di atas produk dia sendiri nih, berarti betul kan? Nah,
lu Ya mau bisa kita mengarahkan asumsikan begitu. Ya. ya, lu bukan mau mengarahkan pembelaan lu itu kan bahwa Doktip ini dia mempunyai kontrak, selama dia tidak pernah menyentuh produk itu, maka dia tidak bisa dipersalahkan. Maksud lu begitu kan? Ya nggak, Det? Iya, nggak ada jawabannya, Dede. Kok hilang ya? Suara gua nggak ada ya? Lah masalahnya. Oke, tapi sebenarnya diskusi ini udah selesai sih. Dedi tadi udah bilang nih. Jadi kalau misalkan produk yang sudah ditarik izin edar sama Badan POM lalu tetap masih dijual, tetap masih diedarkan di masyarakat, kata Dedi ini bukan kata Raffi. Karena kan Dedi kan sering baca pasal-pasal itu. Kalau Raffi nggak pernah baca. Jadi Dedi bilang nih, jadi siapapun yang mendengar ya, baik itu Doktip itu sendiri, kata Dedi salah kalau masih menjual produk yang udah dicabut izin edarnya, gitu kan, Det? Ya, kalau masih dijual salah. Yang Apa, penting Det? Apa unsurnya harus terpenuhi. salahnya apa aja, Det? Pasal apa yang dilanggar sama orang itu, kira-kira ancaman hukumannya Ya. apa, Det? Pidana perdata dia. Itu kalau itu pidana dong, pasal 8 pasal 8 Pidana ayat 1, tuh. huruf A. Kata Bang Dedi, pidana tuh, dengar ya. Tapi jangan, Pidana. tapi tunggu ya, belum selesai. Belum selesai ya. Ya, Apanya selama belum selesai, unsurnya Det? Orang yang gua terpenuhi. tanyain. Ya, unsurnya harus terpenuhi Iya, juga. kan tadi kan gua kasusnya kan gua ngambil kasih contoh. Ini ada kasus. Iya, kan gua Ya, bisa dipidana. ada kasus. Iya, bisa Misalkan, dipidana selama ya, unsurnya Dokpeng, terpenuhi. misalkan Dokpeng masih menjual produk yang sudah dicabut izin edarnya, yang dicabut izin Badan POM, dia tetap masih menjual. Ini kan misal, ini kan bicara misalnya ya. Berarti dia itu melanggar aturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Det? Mana Iya, nih? kalau dia memperdagangkan ya, kan bunyinya gitu. Iya. Memperdagangkan Kalau itu masih berarti menjual. kerjanya menjual itu. Ya, Berarti oke. banyak. Tapi harus banyak ya. Harus banyak, bukan hanya satu orang. Kalau satu orang nggak terpenuhi unsurnya, kalau satu. Karena Coba bahasa di situ memperdagangkan, memproduksi atau memperdagangkan. Jadi dia kerjanya tuh memperdagangkan barang yang izin edarnya udah dicabut. Nah, itu harus lebih daripada, itu harus banyak, karena kan delik biasa, merugikan kepentingan umum. Gak harus bisa satu banyak. orang aja. Harus. Bukan kataku, kata deliknya. Gimana? Jenis deliknya. Coba jelasin. Coba Delik jelasin. biasa. Nah, itu. Coba di mana dia tertuang harus banyak itu, Bang? Jelas-jelas di daging di marketplace loh. Jelas-jelas dagang di marketplace. Marketplace itu tempat umum dong. Ya kayak gitu ya. Ini aku soalnya soalnya. Ini aku bicara sesuai peraturan perundang yang berlaku. Ya, bisa aku sebutkan. Nggak kayak terang, hanya ngomong aja tapi nggak bisa baca. Malah kita disuruhnya baca. Kocak, terang. Nah, lu nggak tahu. Bunyi. Lu tahu, lu baca itu dong. Jelas-jelas ya, Doktip jadi itu gini, memperjualkan Rabi. produk itu Dengar di ya. marketplace. Marketplace itu tempat umum, dongo. Ya. Aduh, terang tolol. Aduh, makanya simak pernyataan gua dengan baik dan benar. Astaga. Aduh, malas gua bicara orang ini. Stres ngadepin orang. Ini udah dongo kita ini, bilang dia dongo. Tolong. Barang itu harus bisa dibeli di banyak tempat. Lu beli, bukan dijual muncul di situ. Lu harus beli. Si dongo. Lu harus Pasalnya beli. berbunyi nggak kayak Harus gitu. ada barang izin edar itu. Tulil. Ya, iya, marketplace itu tempat umum. Siapa aja bisa Kalau beli. lu sekarang kalau lu sekarang jadi jadi Det,
Kok lu sekarang jadi mengasumsikan pasal itu jadi delik material sih? Seolah-olah jadi harus ada korban. Karena dia mencoba membenarkan hal-hal yang salah. Dongo. Det. Kalau sekarang jadi berbicara pasal itu merubah menjadi aku delik. bilang rapi kayak gitu. Aduh, ih. Langsung Ini temannya asal- Boti ya, tentang lama. Ini sayang aja nih sinyal aku buruk nih. Kalau enggak, aku gas nih. Ini, Gila Det, gas lu kok. Aduh. Pengetahuan lu cetek, ongo. aduh, malas. Kok ini giliran kasusnya si Dokpeng, lu langsung asumsikan bahwa langsung harus ada delik material di situ, harus ada korban, harus ada yang beli banyak. Kan lu yang sendiri yang bilang pasal itu berkaitan tentang deliknya formil. Karena dia Iya, itu melakukan Jadi pembenaran. gini masuk aku rapi. Iya kan? Aduh. Nah, gimana? Melakukan pembenaran dia. Dan dia Nggak, aku salah males baca loh pasal. debat kayak gini, Akhirnya diskusi kayak dongo. gini nih asal bunyi. Nah, nih. Ini dia Bang udah lah. Raffi, Aduh. jadi- Masa Lapi ah? Sama Gini. Bang Raffi tuh, sama Bang Raffi. Nah, gini. Gimana sih? Aku nggak mau jelaskan. Gini, aku nggak mau jelaskan, ya. Aku mau biarkan kalian tersesat karena kalian nggak sopan, ya. Apalagi terang tulil. Jadi aku suka kalian tersesat, ya. Aku nggak mau berdebat sama orang bodoh. Buset, Karena gue mana orang gue bodoh dari jadi tadi dua. sopan, woi, Jadi gue aku- udah dari sopan ini Bang gue. Raffi sopan tuh, jawab dulu Bang Raffi Kan aja. aku udah bilang. Kan aku udah bilang terang tulil, ya. Ya, jadi aku mau terang semakin bodoh dan makin tulil. Ntar dulu, Jadi aku nggak mau dari debat, awal oke? gua bilang Aku mau pemuja pergi. adoptif itu Sorry. Kenapa lu Bye-bye terang nyaut? tulil. Artinya lu Sorry, ngerasa ilmu diri lu mahal. dongo. Kan gue bilang Ya, lu yang Ilmu itu mahal. pemuja adoptif. Ilmu. Gua nggak nyebut nama ya. Teman-teman, Awal itu gua Teman-teman nggak ya, nyebut ilmu nama. Gua mahal. bilang pemuja adoptif itu dongo. ilmu lu sangat yang mahal. nyaut. Ya. Artinya lu ngerasa diri lu dongo. Nah, ilmu mahal ya. Jadi aku nggak mau kasih tahu sama orang yang sosok tahu tapi ngeyel. Ilmu mahal, Bos. Ilmu mahal, Bapak, assalamualaikum. Nggak orang mau dongo pusing lagi disusun sama ilmu terang mahal, tulil. ilmu pasal itu bisa di searching gratis dongo. Waalaikumsalam. Ilmu pasal itu kita bisa searching. Udah hilang Kita orangnya, bisa udah googling. Itu gratis, gak ada mahal-mahalnya teman-teman. Untuk kita mengetahui Kabur, Dedi, Doktif kabur. itu mempunyai, tar dulu, untuk mengetahui Doktif itu mempunyai produk yang bermasalah, kita butuh internet doang. Itu ada rilisan BPOM yang menyatakan 4 produk Doktif itu bermasalah, tidak sesuai komposisinya. Untuk mengakui itu aja susah amat. Kan seperti itu. Jadi bersikap tegas tentang bagaimana mereka akan menangani Rusia. Makanya maksud gua, kita di Indonesia ini dipermudahkan untuk mencari kebenaran. Kalau Dedi, menurut Dedi mahal, mungkin Dedi ngerasa buat beli kuota mahal kali ya. Sekitar seminggu sebelum serangan terhadap Charles de Gaulle, Kalau kita ya tinggal searching doang kok, nggak punya kuota lo ke numpang wifi internet tetangga kek, tukang kopi kek, tinggal searching kebenaran. Apa yang kalian nggak tahu, cari di internet, murah, nggak mahal guys. Susah dari awal kan gini ya. Saya Rumi siapa nih? Rumi Kak Justin ya. Iya Bang. Saya berbicara dongo ini untuk pemujanya. Saya nggak nyebut nama ya. Nyebut nama nggak awal-awal saya? Lanjut Bang Terang, lanjut. Awal-awal saya tanya, nyebut nama nggak? Enggak. Saya bilang pemuja Doktif itu dongo. Wah, kok tiba-tiba Dedi kepanasan. Ya artinya kan dia pemuja. Iya. Kena berarti. Ya kenal loh, kalau sama gue mau debat sama gue pasti kena. Halo Mr. Z, selamat sore. Gitu loh. Dari awal gue nggak nyebut nama, gue nggak nyebut nama Dedi. Ternyata dia ngerasa tuh. Tapi Bang Dedi, Bang Tara nggak ada sebut nama Dedi. Enggak, Bang awal Dedi gua mungkin emang ya, nggak dia nyebut. merasa kemungkinan Bos, silakan yang mau statement atau apa. Izin naik ya. Naik. Kenapa user? Ada yang mau Ada apa sih? disampaikan? Ya, Ada
Ada apa sih tadi kok ribut-ribut saya dengar sama Om Terang. Bisa ayo ya. Enggak. Saya tadi naik itu karena ada beberapa Kalau untuk MA yang berbeda, produk Bang user bentar ya, sabar. Monggo silakan Bang Terang. Iya, saya itu memang untuk pemuja-pemuja itu siapapun ya, pemuja Nikita, pemuja pada saat itu pemuja KDM, pemuja sekarang pemuja adoptif. Kalau orang udah muja, jadi sesuatu yang salah pun dibenarkan. Itu kenyataannya betul. Karena kenapa? Pada saat kita serang bahwa saya adoptif mempunyai empat produk bermasalah, dia cari pembenaran. Padahal kalau kita sebagai masyarakat yang objektif, tinggal akui aja adoptif, kamu kan punya produk bermasalah. Udah, titik di situ ya nggak? Kalau kita sebagai masyarakat yang objektif. Tapi kalau orang pemuja sama si adoptif pasti melakukan pembenaran. Oh enggak dong, secara hukum bla bla bla. Belum tentu berbahaya. Yang namanya diizin edar itu dicabut itu, apalagi tidak sesuai komposisi, itu pun berbahaya. Karena tidak sesuai komposisi. Saya kasih contoh, ada orang yang diabetes, beli teh botol, katanya gula nggak ada gulanya. Ternyata ada gulanya, berbahaya nggak teh botolnya, gue tanya. Coba teman-teman, berbahaya nggak teh botolnya untuk si Bahaya lah, bahaya buat pengidap diabetes, nggak boleh. Ya, artinya gula pun berbahaya sama seseorang yang pengidap diabetes, ya nggak? Ketika produk itu tidak sesuai. Itu kan logikanya seperti itu. Kalau saya kan bermain logika. Iya. Maka kita Terus tadi yang mahal-mahal apa? Yang mahal itu apa tadi? katanya ilmu mahal. Padahal di zaman yang sekarang ini dimudahkan, tinggal kita googling. Kalau Ilmu apa? katanya dia kan ngerasa ilmu dia mempunyai ilmu pasal. Padahal pasal itu kan tinggal dibaca kan. Pasal itu tinggal dibaca kok. Kalau kalian malas baca, kalian searchingnya di chat CBT. Tinggal nanti Bayar isinya mahal bang. Yang mahal gitu. bayar isinya kali wifi-nya. Itu akan itu kalau menurut saya untuk zaman sekarang ya maksud gua gini loh. Buat googling. Ya maksud gua gini. Ya nggak terlalu termasuk gak mahal. Karena kenapa? Yang kita bilang orang miskin siapa? Gembel yang pemulung punya handphone kok. Ya kan? Coba sekarang keliling deh. Ada pemulung yang punya handphone. Artinya untuk sekarang ini, untuk googling atau mempunyai internet itu termasuk tidak mahal. Karena buat kita sehari-hari aja. Terus kenapa turun? Ya lawannya terang susah lagi lalu bang. Abang Terang dia sinyalnya nggak bagus tuh. Malam baru boleh bang. Kalau Bang Didi itu bang. Kalau Dedi menjelaskan kepada boti-boti laknat yang pendukung DKF, ya dia manggut-manggut aja. Kalau sama kita orang susah bro. Dia mengandalkan pasal 24 Mr. G. Bahwasanya saya tahu pasal 24 itu ibaratnya pabrik yang bertanggung jawab ketika bahwasanya si owner ini tidak mengutak-atik gitu loh pada produknya. Cuman dia lupa juga bahwasanya memang pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu kan diperuntukkan untuk penjual. Dan di pasal 24 itu tidak ada tuh, ya kan, bunyi yang menggugurkan si penjualnya. Pasal 24 itu betul bahwasanya si pabrik ini ikut serta bertanggung jawab, betul, cuman bukan berarti si penjual itu atau si pemilik produk itu lepas tanggung jawab, nggak ada tuh. Nggak ada bunyinya. Terus kalau kita tanya, sekarang Dedi tahu dari mana? Kalau adoptif itu bahwasanya tidak ngutak-atik atau kesalahan itu pure dari pabrik, tahu dari mana? Kalau tidak diselidiki dulu atau kalau tidak melewati pengadilan, kan seperti itu. Iya. Iya toh.
Pasti kan lewat pengadilan ya kan. Doktif bertanggung jawab dulu, ya kan. Lalu kalau memang doktif itu mengakui atau punya data-data yang bahwasanya dia itu tidak mengutak-atik, bahwasanya semua itu pure kesalahan pabrik, baru nanti pabrik pun kena ikut serta gitu loh. Melalui pasal 24. Saya paham, bukan Dedi salah tafsir. Dia cuma mau baca doang. Gitu loh. Dia kira si penjual ini akan lepas tanggung jawab ketika dia tidak tahu menau.